Ini alasan kenapa lu bakal tetap susah ya, walaupun udah kerja keras bahkan sampai 20 tahun. Karena uang yang lu tahu itu rusak. Ini adalah video yang sebenarnya gue udah pengen bikin dari lama ya. Jadi gue jelasin kenapa ya hal ini bisa terjadi, kenapa lu bisa kerja keras tanpa menjadi kaya. Ini kenapa gue bikin ini semua ya, kenapa gue bikin video-video gue, kenapa gue muncul ke permukaan, karena gue percaya dari dalam hati gue yang paling dalam, ketika gue dulu kebingungan, gue bingung gitu, kenapa orang tua gue kerja keras, cuman nggak bisa kaya. Itu kenapa gue percaya akan sistem keuangan yang baru ya, dan gue sulit untuk percaya sistem keuangannya sekarang. Dan buat kalian yang tanya, apakah fenomena ini terjadi hanya spesifik di negara kita? Jawabannya bukan ya, ini adalah fenomena global ya, yang dimulai dari Amerika Serikat. Ada lebih ya dari 180 buat kalian yang nggak tahu mata uang yang ada di dunia ini ya. Di ASEAN aja ada berapa? Beda-beda, ada Vietnamese dong, ada Filipina punya peso, ada Thailand punya baht ya, ada Indonesian punya rupiah, Timor Leste pun punya dolarnya sendiri mereka. Dan jumlah yang beredar itu ya sangat amat cepat dan pesat. Dan ketika mata uang di negara yang berkembang, gua sebutnya, itu dicetak terus-menerus ya. Akibatnya apa? Mereka yang bekerja keras dan menabung itu akan tergerus nilai uangnya. Dan justru ya bikin uang tersebut berpindah tangan ke orang lain. Jadi ibaratnya kemampuan finansial ya, kalau kita ngomong di Filipina ya, misalnya uangnya beredar, kemampuan finansial masyarakat yang ada di Filipina akhirnya diambil ke tangan segelintir orang ya. Bukan dengan pajak tapi dengan yang namanya percetakan uang. Dan cara ini ya selama sejarah tuh sulit untuk dideteksi ya. Jadi itu pelan-pelan, dia gradual kayak Roma. Koinnya pertama dibikin lebih kurang ya, kadar emas dan kadar silvernya, sampai akhirnya sedikit sekali kadar silvernya dan enteng gitu koin. Jadi ini sangat kasat mata ya. Rakyat nggak ada yang sadar sampai tiba-tiba meledak semuanya. Dan setiap kali orang coba cari alternatif untuk ngakalin sistemnya, ada yang namanya capital control. Contoh seperti di Filipina, ketika lu berinvestasi di saham Filipina, itu akan lebih enak pajaknya dibanding lu orang Filipina berinvest di US. Sama seperti di India, ketika lu berinvestasi domestik akan lebih gampang dibanding lu investasi di internasional untuk orang biasa. Nah, itu yang disebut dengan yang namanya capital control. Jadi dijaga capital jangan sampai keluar, jangan kabur nih, jangan terbang ke atas. Uang yang sekarang beredar ya, kalau kita lihat itu terkonsentrasi ke orang yang makin sedikit dan makin sedikit. Yang mayoritas kebanyakannya makin nggak punya uang. Ini ada hubungannya juga dengan jumlah pelaku pasar modal yang melihat akhirnya pasar modal ini sebagai tempat untuk kasino gitu. Banyak orang yang melihat bahwa, oh kok polemik judi ini ada di mana-mana gitu. Contohnya kita lihat di Filipina sendiri, ya. Polemik judi itu sangat besar di sana. Kenapa? Karena rakyatnya itu butuh jalan keluar. Ketika rakyatnya butuh jalan keluar, itu akan jadi alternatif, ya mereka akan jadi spekulan. Ini kita ngomongin dari di financial market, kita ngomongin dari pasar modal ya, dari saham. Jawabannya karena itu, karena masyarakat cari alternatif untuk mereka bisa berspekulasi dari gajinya yang nggak kunjung naik. Mereka nggak ketemu jalan keluar, jangankan rakyat yang di bawah ya. Waktu ketika gua ke dokter mata dan gua ketemu dokter, dia tanya, "Lebih baik beli indeks S&P 500 atau beli Nasdaq?" Di situ gua hanya bisa terdiam, gua hanya bisa bingung, "Loh kok begini?" Gitu. Karena dia pun sadar ya, uangnya terus tergerus, ilusi inflasi 2 sama 3% tuh hanya angka saja, tapi ketika realitanya, ketika kita beli bakso 10 tahun lalu dan sekarang, hasilnya jauh berbeda. Ketika kita beli rumah 10 tahun dan sekarang, hasilnya jauh berbeda. Kalau teman-teman nggak percaya, coba buktiin video gua, lu pause ini, lu entar lu play lagi ya 10 tahun lagi, rumah 5 miliar itu akan jadi rumah yang tidak begitu mewah. Elon Musk pernah punya teori yaitu universal high income, di mana ketika semuanya sudah dibantu dengan robotics dan AI, maka manusia ini akan nyampe yang namanya universal high income. Semuanya akan dibagiin uang standar yang nilainya tinggi. Tapi menurut gue ini sangat sulit untuk diaplikasikan. Kenapa? Karena manusia itu ada yang punya harapan, ya harapan akan lebih kelebihan. Ada yang punya keserakahan, ya ada yang punya iri hati dan ada yang punya benci. Dari kacamata sejarah, manusia itu punya tendensius untuk lebih serakah dan lebih jahat. Ketika teknologi berkembang, harusnya secara teori ketika teknologi berkembang ya, maka produktivitas akan meningkat. Dengan produktivitas yang meningkat, kita bisa menciptakan barang dan jasa dengan harga yang jauh lebih murah, yang menciptakan barang dan jasa itu harganya lebih murah. Tapi nyatanya apa? Ketika teknologi meningkat, uang cetaknya juga makin banyak, ya. Jadi kayak ibarat didorong nih, teknologi meningkat mau dorong ke kanan, tapi percetakan uangnya dorong dari kanan ke kiri, ya. Jadi harganya tetap mahal. Ketika waktu gua masih 15 tahun, gua berjanji bahwa suatu saat uang nggak akan jadi masalah lagi di hidup gua, ya. Dan kalau misalnya uang sampai jadi masalah di hidup gua ngerasa gua harus bisa selesaikan, gua harus bisa pelajari uang ini apa,
Dan suatu saat jangan ada sampai satu pun dari kalian yang mengalami apa yang gua alamin, ya. Yaitu kalian nggak ngerti cara main uang, kalian nggak ngerti cara ini bekerja, ya. Jadi waktu itu gue pernah satu hari gue dive deep ke semuanya ya, gue pelajarin Federal Reserve itu apa, gue pelajarin, oh sistem perbankan itu seperti apa itu fractional reserve banking. Gue pelajari apa itu suku bunga, kalau suku bunga naik akan dampaknya seperti apa, kalau suku bunga turun dampaknya seperti apa, suku bunga di negara gue, suku bunga di negara yang lain ya, inflasi itu seperti apa, CPI itu apa, semuanya gue pelajari gitu. Dan gue sampai ke satu konklusi bahwa oke ini gamenya memang pernah berubah beberapa kali nih. Sebelum kita bisa mengerti tapi secara permainan ini apa, kita tanya dulu secara fundamental ya, yaitu pertanyaan yang jarang ditanya sama orang, apa itu uang sebenarnya? Uang apakah alat tukar ya, untuk menyimpan nilai, tapi apa? Uang itu adalah unit of energy menurut gua. Jadi ketika lu punya uang, itu punya energi. Makanya gue selalu ngajarin ketika lu mau punya energi nih, lu harus bisa punya energi, bikin energi, simpan energi lu, baru bisa menyalurkan energi, ya. Ketika lu udah bisa simpan, lu bisa baru jadi bermanfaat untuk sesama lu, untuk keluarga lu dan teman-teman sekitar. Jadi lu bisa nyimpan dulu energi, baru lu bisa salurin energinya. Dulu itu ketika formatnya barter ya, ketika lu butuh satu buah untuk satu kapas, belum tentu yang punya kapas itu mau buah. Ya, ketika lu punya satu tombak dan satu buah, belum tentu yang punya kapas mau tombak dan buah lu jadi kapas. Ini jadi sistem yang sangat kompleks ya, karena mereka beralih, manusia ini kita pintar berevolusi, kita beralih ke yang namanya uang komoditas, biasanya dari kerang ya kan, kita belajar, oh ada garam karena diinginkan oleh semua orang butuhnya garam, kita akhirnya garam terlalu berat, kita pikir oke pakai silver yang langka, akhirnya yang lebih langka lagi yaitu koin emas. Lalu di situ muncul gitu kan sistem perbankan abad sekitar 12 oleh yang namanya Knights Templar, ketika lu punya koin emas di satu kota, lu mau pindah ke kota yang lain, akhirnya lu bisa dapat surat dari sini buat ngambil di withdraw di kota yang lain gitu. Nah ini abad ke-12 pertama kali terjadi sistem perbankan. Nah karena instrumen koin ini gampang dan sering sekali dirampok oleh bandit, ya jadi akhirnya berevolusi lagi kita ya tahun 1400 akhir ya, ada yang akuntan terkenal dari Itali ya, dia bikin sistem yang namanya sampai sekarang masih dipakai ya, namanya double entry, yaitu sistem akuntansi bookkeeping untuk double entry. Nah double entry ini masih dipakai nih sampai sekarang, sampai hari ini masih dipakai. Nah itu yang bikin akhirnya sistem perbankan tuh jadi jalan. Baru 100 tahun terakhir, ini yang gue sebut tadi ketika gue pelajaran uang, uang ini berubah 2 kali gitu. Sistem Bretton Woods ya dari Perang Dunia Kedua sampai 1971 dan sistem setelah itu yaitu petrodolar. Nah Bretton Woods ini kan berdasarkan emas, tapi ketika terjadinya Perang Vietnam, Nixon akhirnya cabut ya dari USD dengan emas. Harusnya satu USD itu ada satu emas di belakangnya. Tapi sekarang nggak ada nih, nggak ada keterikatan, nggak ada pack-nya sama apa-apa. Di situ dijadiin dolar world reserve currency dan semuanya akan peg ke dolar aja. Jadi minyak ke dolar, semua komoditas, mau coklat dan segala macam ke dolar. Ketika ini terjadi, ini akan ngambang gitu, dolarnya jadi ngambang. Ketika dolar yang ngambang, lu perhatikan dari 1971 sampai sekarang, jumlah dolar yang beredar tuh berapa? M0-nya berapa, M1, M dan M2. Lu lihat coba ya dari 180 jenis currency, ya kita ngomong dari Lebanese pound. Orang bilang, "Tapi kan ada negara yang punya sumber daya lebih yang mendapatkan keuntungan seperti Norwegia." Betul. Cuma Norwegia itu ketika pemerintahnya pinter, dia bikin langsung sovereign wealth fund-nya sendiri. Tapi kalau kita lihat negara seperti Venezuela yang kemarin presidennya baru diculik, kita bisa lihat bahwa itu negara yang sangat kaya, oil reserve-nya paling besar di dunia, nomor satu, ya. Yang kedua adalah apa, itu punya tambang silver salah satu yang paling besar di dunia. Jadi ketika terjadi, ya seperti itu, masih aja ada negara yang hyperinflasi. Kenapa? Karena kebijakannya salah, ya. Ketika kebijakannya salah, itu terjadi yang namanya hyperinflasi. Kalau kalian nggak paham fundamental simpel bahwa ketika setiap kali apapun yang kalian lakukan di dunia ini uang itu dicetak, kita ngomong sandang, pangan, papan, itu selalu jadi lebih mahal. Lu akan terus ya jadi orang miskin seumur hidup. Kalau cuman kerja keras, kita ngomong 20 tahun, percuma, lu akan terperangkap ya dengan income lu, dengan gaji lu. Lu harus mencari aset yang langka dan diinginkan oleh banyak orang. Ketika bahkan lu dokter yang punya tabungan 1 miliar, tahun depan ketika lu nggak ngapa-ngapain, uangnya ekspansi, 1 miliar lu akan jadi 900 juta. Uang lu itu akan selamanya bocor. Ini pun diketahui ya sama orang tua kita yang suka dulunya punya aktivitas untuk nabung emas. Mereka percaya hasil kerja kerasnya itu nggak mau didilusi lalu mereka nabung-nabung emas. Uang yang bagus itu memang punya kelangkaan dan durabilitas seperti emas gitu. Ternyata tapi setelah gua tarik benang merahnya, inflasi ini nggak ngerampok semua orang. Inflasi ini hanya merampok orang yang tidak mampu untuk main di dalam gamenya. Maksudnya apa? Ketika lu punya uang, lu bisa beli properti. Misal misal lu jadi kos-kosan gitu kan properti lu. Ketika properti lu jadi kos-kosan,
Tanahnya itu apresiasi karena inflasi ya, bangunannya sih enggak, tanahnya tapi apresiasi karena inflasi, bangunannya lu perlu renovasi lagi. Tapi per kamarnya itu bisa lu sewakan ke orang-orang yang gajiannya bulanan. Ketika mereka gajiannya bulanan, sewanya itu ketika tahun depan lu bisa naikin gitu. Mereka yang kena inflasi, lu nggak kena inflasi, lu selamat dari inflasi malah uang lu bertambah. Dari penambahan uang itu hasil sewa kosnya, lu bisa beli kos-kosan yang kedua. Jadi itulah yang tidak adil gitu. Itu yang gue percaya tidak adil. Orang yang punya aset itu akan sangat diuntungkan dan orang yang tidak punya aset akan sangat dirugikan. Karena ujung-ujungnya nggak punya aset nggak akan pernah bisa punya aset. Ketika gue lihat Gen Z sekarang mereka mau tanya, "Oh rumah tuh berapa?" "Oh 2 miliar." Mereka udah minder dulu ya. Dengan angka sebesar itu mau beli rumah rasanya udah mustahil. Orang kaya itu kalau kita analisa ya, kekayaannya kebanyakan keikat di bisnisnya, apalagi misalnya top 50 paling kaya. Mereka semua punya aset yang keikat dengan bisnisnya yang di pasar modal yang bisa diakses sama rakyat. Ya itu yang pertama, yang kedua mereka pasti punya properti, entah itu di Jakarta, di prime area, ataupun di Bali, di prime area juga. Apapun yang terjadi, residential real estate mereka aja naik gitu. Dan biasanya mereka punya saham lain gitu, mereka punya alternatif investment, mereka invest di private equity, mereka invest di venture capital, mereka invest juga di crypto. Jadi ini akan jadi gelembung yang naik terus gitu. Sedangkan yang nggak sempat untuk naik gelembung ini akan tenggelam ke bawah. Konsekuensi ini adalah kesenjangan sosial dan ketidakstabilan politik. Ini yang bikin semua anak muda marah kenapa orang tua jadiin rumah tuh sebagai sebuah investasi. Karena mereka bingung uangnya mau diapain, mereka nggak ngerti pengetahuan investasi yang lain. Jadi mereka beli-beli rumah disewa-sewain ke semua orang dan anak mudanya yang mau beli ataupun mau sewa rasanya akan jadi kemahalan. Nah, masyarakat yang desperate ini akan ngapain? Mereka akan jatuh ke dalam namanya spekulasi. Karena mereka harus keluar ya dari jebakan ini. Gue kasih tahu jalan jalan keluarnya bukanlah spekulasi, tapi kalian mengerti tentang uang ini sendiri, kalian mengerti tentang fundamental dari investasi, kalian mengerti percetakan uang ini. Jadi kalian paham, oke kita sebagai manusia kita harus mulai untuk beli aset. Akhirnya ini gua melihat memberikan dampak ya, baik moral maupun sosial, ya. Ketika anak-anak muda tidak bisa beli rumah lagi, mereka akan mikir jadi hyper konsumtif. Oke, daripada gua nggak bisa beli rumah, at least gue bisa beli iPhone. Oke, daripada gua nggak bisa beli rumah, gue mendingan ngopi aja gue habisin. Akhirnya jadi hyper konsumtif gitu. Akhirnya jadi banyak orang ngutang, banyak orang berspekulasi, ya. Akibatnya ya moral dan sosialnya degradasi. Tapi ini apakah ini akibat karena manusia-manusianya? Di Roma kan juga terjadi, akhirnya degradasi sampai civilization-nya punah gitu. Ini di Amerika pun terjadi, ya anak-anak muda udah nggak bisa lagi beli rumah atau nyewa di sana apartemen udah kesulitan, mereka harus punya roommate segala macem. Berjuang ya kan di San Francisco bikin startup untuk bisa exit gitu kan dengan harapan. Ini akan bikin civilization runtuh kalau nggak dibenerin. Dan sekarang ada ancaman yang lebih berbahaya dibanding ini semua, yaitu ancaman artificial intelligence. Banyak yang nggak paham seberapa cepat itu berkembang. 2022 ketika gue pertama ngomongin itu cuma chatbot yang rusak, tapi sekarang itu sudah jadi language model yang sangat canggih. AI ini formatnya nggak akan cuma seperti chatbot teman-teman ya. Ini kayak Nokia yang kotak yang gede yang pertama. Next-nya bentuknya akan menjadi agent ya. Agent kan sekarang udah ada ya, tapi agent-nya masih ya kurang gitu. Agent yang aslinya itu sudah ada di dalam perusahaan-perusahaan yang kembangin AI, ya. Jadi agent yang asli itu dipakai sama mereka untuk yang namanya reinforced learning. Ini yang akan mempercepat kurva eksponensial dari artificial intelligence. Ketika mereka itu bisa reinforced learning, mereka menciptakan agent yang membuat AI-nya lebih canggih lagi. Jadi ngulang-ngulang terus kayak begitu, by 2027 ya, AGI akan keluar, artificial super intelligence akan keluar, artificial general intelligence akan keluar. Kalau perkembangannya memang secepat ini dan tidak di-stop gitu. Dan apa yang terjadi, ketika gue bikin video seperti ini, gue tinggal bilang agent-nya, "Oke, ini 100 video gue sebelumnya tolong dipotongin." Gue udah nggak butuh editor lagi, gitu. Itu akan terjadi mungkin dari dalam 1 dan 2 tahun ketika agent-nya sudah canggih sekali. Yang dibutuhkan nanti apa? Hanya energi dan komputasi, ya. Jadi manusianya nggak perlu lebih pintar, tinggal ciptain agent yang bikin AI lebih pintar lagi, AI yang lebih pintar ini ciptain agent yang lebih pintar lagi, agent-nya bolak-balik. Dia cuman butuh banyakin Nvidia aja gitu kan, chip Nvidia banyakin ya, superkomputer, data center untuk inference training-nya beres gitu. Teknologi ini digabung uangnya rusak, jadi manusia udah nggak dapat kerjaan, digabung uangnya rusak, ini akan menciptakan demografi gap yang luar biasa. Ini yang gue sebut dari dulu demografi hantu. Cuman mungkin tesisnya nggak pernah gue jelaskan se-clear ini. Ini mungkin nggak ada yang anggap serius dan banyak yang nganggap video ini bercanda, tapi kita bisa lihat nanti dalam waktu 3 sampai 5 tahun lagi apa yang akan terjadi. Karena seumur hidup gua ya, hal yang gua lakukan untuk bikin uang adalah betting bahwa masa depan akan terjadi.
Dalam 5 tahun ke depan akan lahir ya, perusahaan yang bisa omsetnya ratusan miliar hanya dikerjakan oleh satu orang dan banyak agentic AI ini. Jadi one man army akan muncul, perusahaan yang bener-bener cuma dikelola oleh satu orang. Coba kalian bayangin ya, kalian misalnya jadi seorang pengusaha di Venezuela ya, lu nggak tahu apa-apa, lu punya 10 restoran, oke nih, mobil lu oke, lu punya 10 restoran, tiba-tiba malam-malam presiden lu diculik, ya. Apakah lu akan mau bikin restoran ke-11? Apakah lu mau beli deposito negaranya? Apakah lu mau lariin ke obligasi? Apakah lu mau simpen cash-nya di bawah ranjang? Atau apa yang lu lakukan? Gitu. Jadi di situ akan baru lu apresiasi pentingnya Bitcoin gitu, karena cryptographer udah selama belasan tahun, ya. Mencoba dari zaman dulu, sebelum global financial crisis itu udah belasan tahun cryptographer mencoba untuk bikin uang ya yang durable, yang scarce, yang punya kelangkaan, ya, nggak bisa di-hack dan dibutuhkan oleh banyak orang. Di situasi seperti ini baru lu nggak bercanda dan melihat Bitcoin itu sebagai solusi, gitu. Kerja keras tuh iya, tapi kerja keras tuh ibarat mesinnya, ya. Tapi bahan bakarnya itu adalah aset yang langka dan diinginkan oleh banyak orang. Jadi ketika lu kerja keras, ya, itu mesinnya, bahan bakarnya lu butuh aset yang langka ini. Nabung doang itu nggak akan jamin masa tua lo, ya. Lu kan terus lari di treadmill yang diciptakan oleh para pencetak uang ini, ya. Jadi itulah alasan kenapa tanpa punya pengetahuan nih, tanpa punya understanding dan knowledge tentang ini, lo akan jadi orang yang lari di treadmill dan lari di tempat. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya.